Ini penting ini Bapak Ibu. Ya, sampai ya. Nah ini potret kualitas pendidikan kita Bapak Ibu. Yang tadi saya bilang ujiannya 1.800 kali ya Pak ya. Hasilnya Bapak Ibu dilihat Indonesia. Ya, Bapak Ibu lihat di sini Indonesia angka pisanya membaca matematika sainsnya di angka 359, 366, 383 dan ini tidak berubah sejak 20 tahun yang lalu. 20 tahun berubah, naik dikit turun lagi, naik dikit turun lagi, naik dikit turun lagi. Ujian ulangannya udah 1.000 kali. Vietnam yang baru ikut ini sudah 460, 470 sudah setara rata-rata negara-negara maju. Makanya dia bisa membuat mobil listrik namanya Intes. Vietnam itu tahun 70-an masih perang saudara tahun 70-an. Tahun 80-an baru membangun sudah kayak gitu. Singapura jangan ditanya. Singapura salah satu negara 3 terbaik di dunia. Makanya semua ada di Singapura, termasuk pinjol itu yang ada di Singapura. Karena orang Singapura pintar-pintar akan kali orang Indonesia di tempat. Kan literasi ini rendah di Jepang nanti 59 tahun. Dia kali siti begini harus kepangan. Ini dampaknya. Jadi generasi kita generasi instan, generasi yang nggak pikir kritis. Ini dampak ini. Hanya 1,5% jumlah siswa kita nanti diomongkan di UNES ya. Yang punya kemampuan high order thinking hanya 1,5% dari 60 juta siswa. Berarti berapa? Kalau 60 juta kan 1% berapa? 900.000, hanya 900.000 dari 60 juta, dan itu ada di kota-kota besar, ada di kota Jogja, ada di kota Jakarta, ada di beberapa daerah. Karena dari 38 provinsi yang kualitas pendidikannya setara dengan Malaysia, Brunei, bukan setara Vietnam ya, masih di bawah Vietnam. Yang setara Malaysia hanya DIY dan Jakarta. Jadi yang 900.000 itu rata-rata ada di Jakarta, ada di Jogja, ada di Bandung, ada di Surabaya, dan saya doakan ada di Magelang. Iya, 1,5% aja. Jadi pejabat mereka pejabatnya kayak ikut yang 98,5%. Kan bisa jadi bupati, saya dengar mulia-mulia kayaknya saya agak sensitif. Saya mungkin komentar ya. Ini kalau ada yang beragama kenceng banget itu sambil berdiri. Kita sistem pendidikannya tertinggal kurang lebih 120 tahun. Cara hitungnya begini, 359 rata-rata OECD 476 itu berarti selisihnya berapa Pak? 100 berapa itu selisih? Sama mana? Sama 117 ya? 115. Oh iya 9, 117 dibagi 20 tahun bagi 17,4. Jadi ini catatan riset dari Harvard untuk meningkatkan 17,4 poin di suatu negara untuk 30 tahun. Untuk naik 17,4 poin untuk 30 tahun. Makanya ketika Indonesia itu naik turun, nggak naik 17,4 poin karena baru 20 tahun. Itu
itu butuh 30 tahun untuk 17 tahun. Makanya kalau selisihnya 117 dibagi 17,4 kali 30 tahun berarti berapa tahun? Coba. 117 itu enggak. Ya, dengan dibawah 117 dibagi 17,4 kali 30 tahun ini berapa tahun? 201 tahun. Kira-kira kalau selesai kualitas pendidikan kita sama Vietnam 200 tahun. Padahal Vietnam mengejar dari tahun 80. Berarti cara-caranya harus cara-cara biasa nih, nomor cara-cara yang tak biasa. Tak biasa. Kalau gitu jangan mau nggak jadi guru yang tak biasa. Harus mikir yang sini ya. Mikir, aku bisa nyanyi kalau kepala dinas, bisa nyanyi kalau ketua PDRI dan sebagainya. Kalau bapak ibu tidak menyadari dirinya harus membuat perubahan yang tidak biasa agar siswanya bisa mengejar 200 tahun ketertinggalan, maka selamanya Indonesia akan tertinggal dengan negara lain. Maka selamanya Indonesia hanya jadi negara konsumen. Maka selamanya Indonesia hanya beli HP, beli mobil, beli pakaian, beli alat-alat teknologi lain tanpa berpikir memproduksinya sendiri. Kalau seperti itu, maka Anda tidak akan mencapai kebahagiaan dan kemakmuran karena selalu membeli alat-alat orang lain. Ini penting. Ini mindset yang harus dipahami Bapak Ibu. Kira-kira Pak, mindset apa yang membuat saya harus segera berubah kreatif? Yang AI. Bapak Ibu, kita merasa diaman misteri peradaban. Saya akan cari nakut-nakuti nerakanya teknologi. Ya, dengan sadar teknologi itu sampai sudah sejauh ini. Saya dosen teknologi ya di UGM, di kampus ya lumayan lah, kampus Kopra di TD UGM di lumayan Kopra di Indonesia. Saya ngajar murid-murid yang nilainya di SMA 10 semua. Tapi yang ketemu aku tapi bingung karena belajarnya bukan belajar ulangan, tapi belajarnya berpikir, belajar pikir. Kita sekarang akan bingung, manusia jadi robot, robot jadi. Kenapa kok manusia jadi robot? Ini gambarnya kan manusia tuh jarang pakai HP. Ini baru sedang coba jangan kalau nggak HP stres nggak? Habis itu robot. Kalau nggak ada dompet nggak apa? Tapi kalau nggak ada HP stres karena nggak bisa bayar kiris, nggak bisa macam-macam loh, nggak bisa lihat WA, nggak bisa lihat grup-grup, tapi jalan-jalan itu bawa. Berarti Anda sudah seperti robot. Isinya itu robot semua, algoritma semua. Algoritma yang buat siapa? Ya robot, datanya dari mana? Dari jenengan, datanya jenengan dimunculkan lagi dengan algoritma itu. Sehingga sebenarnya dengan semua perilaku jenengan, semua perasaan jenengan, semua ungkapan jenengan di sosial media, semua gambar-gambar setelah beli makeup itu tambah glowing, foto itu glowing, itu semua itu menjadi data, maknanya artificial intelligence, sehingga yang robot semakin memahami perilaku dan perasaan manusia, yang manusia pakai teknologi semakin berperilaku seperti robot. Itu ambang misteri peradaban ini. Ya. Ini harusnya siapa yang memiliki? Guru atau pemerintah? Diri sendiri. Nek
Nek bikinnya orang pintar berarti sebaiknya siapa? Orang tua dan guru. Karena orang tua bertanggung jawab terhadap keluarganya sendiri di rumah, guru bertanggung jawab membentuk generasi bangsa ke depan. Jadi jangan itu tujuan moral hidupnya bukan membuat anak pintar akademik, tetapi membangun generasi bangsa. Itu harus di otak jangan itu generasi bangsa, bukan nilai ulangan, bukan. Nilai ulangan itu hanya simbol aja, hanya bagian aja. Saya banyak punya teman anaknya nggak sekolah formal, sekolah alternatif, keterima di UGM. Kenapa? Karena belajar sendiri. Kenapa? Karena termotivasi sendiri. Berarti apa? Gak harus dengan nilai ulangan termotivasi. Gak harus dengan UN lagi. Gara-gara nggak bisa nyebutin Garut itu di mana? Gak harus. Karena dia cuma malas aja, sehingga nggak tahu Garut. Oh, nanti kalau ada ujian nasional jadi nggak malas. Nggak malas, malah double deh. Aku malah nyontek masal untuk gara-gara ujian nasional. Kalau nyontek masal dengan profesi profesional dengan dipertanyakan. Nah, kok tiba-tiba ini? Cara kerjanya AI itu, ini yang terjadi AI. AI itu Bapak Ibu sekarang ini kecerdasannya sudah seperti Elon Musk 155 intinya. Kalau dengan AI itu, ChatGPT pernah nggak pakai ChatGPT? ChatGPT.com pernah nggak? Pernah, kemudian muridnya pakai itu semua. Dengan nanya apa? Coba soal paling itu ngomong ganti menteri paling itu ngomong paling ya saya gitu administrasi ini mawon gitu ya tambah gaji tambah sedih kan gitu. Jadi yang bertanggung jawab yang paling mungkin untuk mengubah masyarakat generasi kita pemerintah atau guru? Itu maksud saya guru. Pemerintah itu guru mawon, makanya saya diundang pemerintah kadang sekolah dan kadang paling guru tua. Ngomong-ngomong gede. Dulu yang tua saya sekarang di kabinet. Kok karena bercedak lagi ya. Tapi saya pernah cedak ya, karena saya karakternya tidak suka nyedak. Gitu aja. Jadi kalau ada wah ini ada kalau ada kepala dinas wah ini kalau ada bicara atau main HP sendiri tapi begitu ada kepala dinas sama uang klien itu mental tidak. Mohon maaf jangan tersinggung. Terkadang itu mental tanpa sadar mental Buddha. Karena zaman dulu zaman kerajaan dan zaman tahu loh baru mental Kaulo. Kalau mentalnya Kaulo, ada AI yang jauh semakin cerdas, punya sumber daya macam-macam. Apa yang terjadi? Ya kalian atau bapak itu apa? Ngasih makan AI dengan data-data jenengan, dengan pikiran jenengan, dengan emosi jenengan, dengan macam-macam perilaku jenengan diupload di medsos. Ya berarti Anda sedang memberi makan AI. Dan kalau Anda sendiri tidak kritis terhadap AI, Anda sendiri akan diperbudak oleh teknologi. Caranya begini, orang kita tidak turun, kita stres, kita kehilangan energi, kayaknya akses teknologi, tapi kok kayaknya saya ada yang kurang ya, ada yang hampa ya, ada yang hilang ya dalam diri saya. Itu itu nggak kira-kira bisa dilakukan oleh AI. Coba Bapak Ibu kira-kira apa? Kalau AI itu cerdas, yang AI tidak punya kira-kira apa? Perasaan, kasih sayang, apa lagi? Hati, nurani, apa lagi? Kebijaksanaan. Bijaksanaan itu apa mas? Bijaksana hebat itu kan takut.
pura-pura goblok, ngapot terus, padahal di dalam pertanyaan itu pintar saja, ngarahin uang. Kalau jenengan itu caranya tanya pinter, ngarahin uang, rasa nandani uang. Jadi caranya bertanya. Makanya kalau guru-guru BSN besok cirinya selalu bertanya yang bisa mengarahkan orang lain dengan pandangan-pandangan baru. Tadi bijaksana. Apa bijaksana itu? Nah ini yang AI tidak punya. Bijaksana itu benar dengan semua itu. Hati nurani, perasaan, kesadaran, kontekstualitas dengan lingkungan. Kalau lingkungannya orang tua semua, yang bisa ngomongin orang goe karena itu gak sopan. Mungkin kalau di luar negeri kamu itu sopan, tapi kalau di Jawa jadi gak sopan. Itu bijaksana. Jadi kebijaksanaan ada perasaan untuk mengkontekstualisasikan dengan keadaan, sehingga yang terbangun tidak hanya pengetahuan tapi moral etika. Jadi kalau menjadi guru agar tetap bisa menenangkan dengan AI, tidak dikendalikan AI, maka jenengan mengajarkan kebijaksanaan. Tidak hanya pengetahuan. Kebijaksanaan itu begini contohnya. Contohnya yang ini enggak lagi nah ini kita coba ya ilmu matematika. Oke, ini sejarah nih, sastra. Misalnya ada guru sastra kan? Ada guru apa di sini banyak matematika? Bahasa, matematika. Oh, guru TK. Guru TK itu guru semua. Iya. Ini guru paling pintar sedunia itu guru TK. Tapi kalau guru TK aku kalah. Artinya semua mata pelajaran ada di guru TK. Oke, yang ini adalah matematika biasanya ngajari rumus matematika. Tapi kalau ngajari kebijaksanaan di matematika itu gimana? Diskusi tentang hubungan matematika dengan seni seperti simetri dalam arsitektur. Gimana ya? Tanya saya ini kalau tidak. Tapi kalau enggak, nganu buku. Contohnya gimana? Bisa. Ini bisa ya, kebijaksanaan dalam matematika atau dalam ilmu fisika. Misalnya saya selalu nanya ke teman-teman DSS, kenapa ya kalau mobil itu naik ke atas bukit, kalau saya naik mobil Toyota Innova kok lebih kuat daripada naik mobil Honda? Kenapa kira-kira? Tinggal guru TK harus tahu ya. TK sama ingat mobil-mobilan kok? Kenapa kira-kira? Kok kalau naik Toyota Innova lebih kuat dia mas? Ya nggak pernah mas? Pernah naik mobil Innova mas? Jadi naik Ferrari juga. Itu lebih kuat daripada naik mobil Honda. Itu pertanyaan. Itu nanti akan dikaitkan dengan macam-macam. Itu kebijaksanaan. Ya. Ada etika di sana. Kenapa kok produk Toyota itu mobilnya rata-rata rear wheel drive, mesinnya ada di belakang?